Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Kisah Rasul 13 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Ake songonondo di paret tahot Tuhan itu hami nadidok nia. Madung hutut Tuhan hamu gabesa da sondang tu akka bangsa na asing na so Yahudi atso paroon mun haluan tu nasatanoon. Dalam bahasa Indonesia, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini diawali dengan pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus dan juga para pengikutnya, yang menjadikan banyak pengikut-pengikutnya, yang menjadikan banyak orang Yahudi percaya dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Paulus. Dan selain itu, banyak juga dari orang-orang lain yang bukan Yahudi yang menjadi mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Keadaan ini menjadikan gempar di dalam kota pada saat itu, dan menjadikan para orang-orang Yahudi menjadi marah, kecewa, dan menghujat kepada Paulus dan para pengikutnya, dan mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk menjadi dikenakan kepada Paulus. Keadaan ini tidak menjadikan menyurutkan hatinya, tidak menjadikan menjadi ciut perasaan penginjilan yang diberikan oleh Paulus bagi orang-orang sekitar pada saat itu. Yang terjadi adalah Paulus mengatakan, memang kami ditentukan Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akan mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Paulus menyadari dirinya adalah sebagai terang bagi bangsa-bangsa, sehingga orang lain akan percaya dan melihat Tuhan di dalam keadaan para pengikut-pengikutnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita dan menyemangati kita bahwa kita adalah terang dunia, di mana Yesus Kristus adalah terang itu sendiri, dan melalui itu kita diutus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi setiap umat. Terang artinya kehadirannya mencerahkan, membuat segalanya menjadi jelas dan terang. Dan kehadirannya memberikan sebuah solusi atas kegelapan pemahaman, atas kegelapan paradigma yang terjadi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehadiran saudara adalah sebagai terang di dalam pekerjaan. Kehadiran saudara adalah sebagai terang di dalam keluarga. Kehadiran saudara adalah sebagai terang di tengah-tengah masyarakat. Artinya, memberikan sebuah solusi, inovasi, dan pemahaman-pemahaman yang baru tentang Kristus Yesus di dalam apa yang kita hidupi setiap hari. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apabila kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah terang, yang pasti kita akan memancarkan terang itu kepada setiap orang yang membutuhkan yang terang. Kita akan tampil sebagai orang yang diperhatikan orang lain, dan kehadiran, penampilan itu adalah sebagai solusi bagi orang yang membutuhkan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah terang. Artinya diperhatikan orang lain, menjadi fokus bagi orang lain, dan sebagai sebuah contoh di dalam kehidupan. Oleh karena itu, apabila itu belum dirasakan dan belum dihayati secara benar, melalui firman ini, Paulus mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, engkau adalah terang, dirimu adalah terang. Oleh karena itu, ketika diperhatikan, jangan menjadi surut iman, jangan menjadi tawar hati. Dan ketika kita menjadi dibutuhkan oleh orang sekitar, jangan menjadi tawar hati. Tetap lakukan kebaikan, lakukan kebenaran, dan nyatakan firman Allah sebaik mungkin, sebagai menyaksikan bahwa engkau adalah pengikut Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika firman ini dinyatakan, sebagaimana Paulus mengatakan kepada orang yang menghujatnya, memang saya ditentukan adalah sebagai terang yang menjadikan kesilauan bagi orang yang tidak membutuhkannya.
namun akan menjadi solusi bagi orang yang menantikannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jadilah sebagai solusi, sebagai terang, dan sebagai pembawa sebuah pemahaman baru di dalam kehidupanmu. Ketika kita sebagai terang diperhatikan dan bermanfaat bagi sekitar kita, di mana itulah yang dibutuhkan sebagai pengikut Kristus Yesus, yaitu sebagai teladan dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pertahankan terang, nyalakan hidupmu, tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga engkau menjadi tetap dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah terang untuk bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan, agar hidup mereka di dalam terang. Tuhan, ketika itu dikenakan bagi kami, kuatkan kami untuk melakukannya, mengimaninya dan melakonkannya, sehingga dengan terang daripada Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata, Kristus Yesus semakin bersinar melalui segala aktivitas kami. Hamba berdoa kepada umat yang dalam keadaan sakit, biarlah mereka Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, sehingga melalui iman yang dijalaninya, dia menjadi terang di dalam kehidupan dan memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkanlah yang lemah, dan tuntunlah setiap orang yang mencari kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.